Kesunyian malam itu pecah saat kereta api Cikuray jurusan Pasar Senen tiba di stasiun Garut. Mesta, salah satu penumpang yang sama sekali tidak bisa memejamkan mata sejak 5 jam lalu itu pun akhirnya turun, menyambut dinginnya udara kota Garut yang membelai kulit mulusnya. Stasiun Garut yang megah membuat Mesta takjub dan melupakan sedikit gundah yang dia rasakan. Perjalanan dilanjut dengan menggunakan ojek. Pengalaman pertama yang luar biasa. Hanya ini yang bisa dia lakukan agar tidak terlacak Aziz, lelaki yang hampir menikahinya. Sayang, pengkhianatan membuat semua rencananya hancur. Mesta memilih untuk menenangkan diri ke Garut tanpa membawa apa-apa kecuali sekoper pakaian. Jarak tempuh menuju jalan kecamatan Kampung Pasir Maung ternyata kurang dari 30 menit dari stasiun. Mungkin karena ini dini hari. Namun, itu bukan perjalanan terakhirnya. Pengendara ojek dari stasiun tidak berani mengantarkan Mesta sampai tujuan. Mesta terpaksa mengganti ojek yang mangkal di gapura pintu masuk menuju Kampung Pasir Maung. Angin tidak bertiup kencang, tetapi udara terasa semakin dingin. Pakaian tipis yang biasa Mesta kenakan di ibu kota rasanya tidak ada gunanya di kota ini. 500 meter dari jalan kecamatan tidak begitu menakutkan dikarenakan masih banyak rumah penduduk dengan penerangan jalan. Sayangnya setelah itu, Mesta hanya bisa melihat jalanan di depannya dengan pencahayaan dari ojek yang dia tumpangi. Di sisi kirinya merupakan tebing dengan jalanan setapak menuju pegunungan. Sedangkan di sisi kanannya, hamparan persawahan dengan kerlap-kerlip lampu pemukiman dari kejauhan yang menyerupai taburan gemintang. Babajaan teh, pengendara ojek berusia senja, tiba-tiba berbicara. Mesta yang mengerti bahwa lelaki itu memintanya berdoa hanya mengangguk, mengeratkan pegangan pada jaket parasut pengendara ojek seraya merapalkan doa-doa. Sebisanya saja, karena rasa takut lebih menguasai dirinya. Sehingga ayat kursi yang rasanya begitu mudah pun tiba-tiba menjadi susah diucapkan. Tak lama dari itu, motor yang mereka tumpangi melewati area pemakaman yang sangat luas. Beberapa pohon beringin terlihat gagah, mencekam dan kelam. Ada 2 pohon yang paling besar. Mesta menebak umurnya mungkin sudah ratusan tahun. Dia lalu membatin, kenapa setiap datang ke kampung ini, Mesta bahkan tidak peka dengan keadaan sekitar. Dia biasanya duduk manis di jok tengah mobil sambil memainkan gawainya atau tidur. Rasanya lega saat pemakaman luas itu berlalu di belakang Mesta. Kini, dia melihat hamparan sawah di sisi kiri dan kanannya. Keadaan pun tidak begitu gelap, karena cahaya bulan tidak lagi terhalang pepohonan. Lalu di depannya, Mesta sudah bisa melihat titik lampu pemukiman yang semakin lama semakin jelas, tanda bahwa mereka hampir sampai di Kampung Pasir Maung. "Bapak mau balik lagi ke depan?" tanya Mesta saat membayar ongkos ojek. Lelaki itu pun tersenyum dan menggeleng, kemudian pamit dan masuk ke gang kecil di seberang jalan tempat Mesta berdiri sekarang. Tinggallah Mesta sendiri, menggeret koper di jalan menuju villa yang diwariskan kepada kedua orang tuanya. Namun, sebelum perempuan itu berbelok ke sebuah rumah gaya lama yang dikelilingi pagar bambu dan tanaman teh-tehan, rasanya tidak sopan datang ke rumah seseorang tanpa mengabari sepertiga malam. Namun, jika tidak memaksakan diri, bagaimana caranya Mesta masuk ke villa? Sementara kuncinya ada pada Mamang Bilal, adik sepupu sang ayah yang dipercaya mengelola villa keluarganya. Pada ketukan ketiga, seorang lelaki dengan kaos partai politik dan kain sarung kotak-kotak tergopoh-gopoh membukakan pintu. Rasa kaget tidak dapat dia sembunyikan. Lelaki separuh usia itu bahkan menoleh ke arah tanah lapang yang biasa dijadikan tempat parkir oleh keluarga Mesta. "Neng Mesta, Mamang kira bukan malam ini. Tadi Kakang memang mengabari Neng mau kesini. Masuk, ajak lelaki itu." "Mah, bangun Mah, ada Neng Mesta." "Biarin Mang, Bibi lagi tidur, jangan diganggu. Aku pinjam kunci aja, mau lanjut tidur di villa," ucap Mesta. Bilal berhenti sejenak. Tangannya membenahi kain sarung yang dia kenakan, lalu membuka tirai kamar berwarna merah marun. Lelaki itu terdengar membangunkan seseorang. Benar saja,
perempuan tua beruban keluar dari kamar itu dan memeluk Mesta. "Bibi sehat, Bi?" tanya Mesta. "Bibi hampir jantungan melihat kamu jam segini di sini. Kenapa malam banget? Ini hampir subuh malah," ucap Bibi. "Pengen nyoba naik kereta, Bi. Nyampe stasiun tadi jam 1-an," jawab Mesta. Mesta mengurangi pegangan tangannya, kemudian mengutarakan kembali maksudnya untuk meminta kunci villa. Tubuhnya sudah begitu lelah, ingin rasanya segera rebahan dan tidur, melupakan semuanya malam ini. "Belum Bibi ganti spraynya, Neng. Ayo Bibi antar biar dibantu. Kirain besok datangnya. Tadi hanya disapu dan dipel saja. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Loli tiba-tiba rewel." Bilal membawa senter dan juga kantong kresek berisi beberapa lampu. Dia memberi kode agar Mesta dan istrinya jalan duluan. "Loli rewel kenapa, Bi?" tanya Mesta penasaran. "Dia seperti tahu pemiliknya mau datang," tutur Marni dengan suara lembut keibuan. Loli dan Lili adalah beruk peliharaan Mesta yang dirawat Marni dan Bilal di villa sejak 3 tahun lalu. Asalnya, Mesta merawat mereka di Jakarta, tetapi Loli yang agresif seringkali kabur dan meresahkan warga komplek perumahan tempat dia tinggal. Akhirnya, sang ayah mengambil keputusan untuk memindahkan keduanya ke villa. Tidak jauh dari rumah Bilal, tiba di jalanan setapak berbatu menuju villa. Sisi kiri, hamparan kolam ikan dengan gazebo di tengahnya. Pagar setinggi bahu orang dewasa membatasi jalan setapak tersebut dengan kolam ikan tadi. Di pagar itu, terdapat tumbuhan sirih hijau yang merambat begitu subur. Villa berwarna putih dengan bentuk bangunan yang tinggi seperti kerucut sudah terlihat. Mesta semakin semangat. Rasa lelah yang dia rasakan karena lamanya perjalanan pun tidak dia rasakan lagi saat Marni membantu Mesta untuk menapaki bebatuan menuju villa. Bilal terlihat kaget dan berlari kecil. Gerbang besi selebar pintu yang biasa dikunci dengan gembok terlihat dibuka paksa. Sepertinya ada maling. Wajah lelaki itu memucat. Villa yang memang sedikit jauh dari pemukiman warga membuat orang-orang jahat leluasa untuk melancarkan aksinya. Jantung Mesta berdetak kencang. Dia melihat pintu villa yang masih tertutup rapat. Sayangnya bukan itu yang menarik perhatiannya, melainkan ceceran darah yang kontras di atas permukaan tehel zaman dulu berwarna oranye muda. "Ya Allah, Gusti!" teriak Marni panik dan ketakutan. Kedua perempuan itu mematung di pinggir kolam. Sunyi yang sebelumnya kini menjadi bising. Loli yang berada di kandang sudut halaman terbangun dari tidur tenangnya, membangunkan saudaranya yang juga terlelap. Beruk berwarna abu-abu itu mengguncang-guncang pintu, kadang seakan ingin keluar dari sana dan menyambut kedatangan Mesta atau memberikan petunjuk kenapa gerbang terbuka dan darah tercecer di teras dan halaman, seperti balita yang baru saja bertemu ibunya setelah sekian lama. Loli dan Lili menempel pada Mesta. Loli si beruk jantan bergelantungan di kaki Mesta, sementara Lili lebih tenang dan duduk di pangkuan Mesta. Bik Marni dan ibu-ibu yang hendak sholat subuh di masjid berduyun menonton kejadian yang baru saja mereka alami. Galih, ketua pemuda kampung Pasir Maung beserta ketua RW dan perangkat kampung lainnya melakukan investigasi sebelum melaporkan ke pihak berwajib. Darah yang berceceran mulai dari pintu gerbang sampai teras. Untungnya bukan darah manusia. Setelah Bilal memanggil petugas ronda yang bertugas di pos, mereka berdatangan karena semua mengira kejadian yang terjadi adalah perampokan. Nyatanya, pintu masih terkunci dengan baik, meski salah satu loster kayu di atas pintu yang berfungsi sebagai ventilasi rusak. Bagi Mesta, kejadian ini lebih mengerikan dari sekedar perampokan. Loster kayu yang koyak seperti dihiasi dengan bercak-bercak merah yang hampir mengering. Saat Bilal membuka pintu yang terkunci, disaksikan para pemuda dan perangkat kampung terpampang jelas apa yang ada di ruangan tamu villa. Semua memekik, ada yang memalingkan wajah karena ngeri dan jijik. "Duh Gusti, apalagi ini?" jerit Marni, diikuti dengan teriakan-teriakan paruh Loli, dengan matanya yang melebar dan juga mulutnya yang terus terbuka, menampakkan gigi kecil yang tajam. Mesta mendekat.
Dia pilih pijakan agar tidak menginjak darah. Tepat di meja klasik yang terbuat dari marmer peninggalan zaman penjajahan, bangkai ayam yang sudah koyak teronggok begitu saja. Tidak hanya itu, Mesta juga melihat dua yang lainnya di lantai. "Itu dilempar lewat sana?" tanya salah seorang pemuda. Semua sontak melihat ke arah Loster. Ukurannya memang memungkinkan ayam-ayam itu dilempar melalui lubang tersebut. Mesta mendekat tanpa rasa takut. Ketika ayam berbulu hitam itu sudah dalam posisi disembelih, satu di antaranya mengenaskan seperti dikoyak binatang buas. "Ayam cemani ya?" tanya warga yang penasaran. "Bukan, cemani kan hitam semuanya. Itu kakinya masih biasa saja kayak ayam kampung. Ini kira-kira siapa yang masukin ayam ke sini?" Percakapan-percakapan itu Mesta abaikan. Dia terlalu lelah setelah menyerahkan Loli dan Lily kepada Marni untuk dikembalikan ke kandangnya. Bagian ruang tengah gelap, tak ada pencahayaan. Tetapi barang-barang antik yang disimpan di lemari berkaca masih bisa Mesta lihat karena mendapatkan pencahayaan dari ruang tamu dan dapur. Rasa lelah dan keinginan untuk tidur sirna sudah. Perempuan itu mengempaskan punggungnya di kursi jati dengan bantalan busa yang tipis. Dia tengadahkan kepalanya dan pejamkan mata sejenak. Bukan melawan lelah fisik yang hampir hilang itu, tetapi otaknya sedang proses semua kejadian sejak dirinya masih di ibu kota, sampai menjajakan kaki di tempat yang diharapkan bisa memberikan ketenangan. Gali, ketua pemuda kampung Pasir Maung yang kebetulan sedang menjadi petugas ronda, mendekati Mesta. Dia memberikan secangkir teh hangat yang sebelumnya dibawa Marni untuk Mesta. Sementara itu, perempuan yang masih terpejam dengan suara bising di kepala itu menyadari kedatangan seseorang karena aroma melati dan yang berpadu dengan teh begitu menggelitik indera penciumannya. Kang," sapa Mesta dengan riku. Pemuda berkulit khas pemuda Sunda tersenyum dan memberikan cangkir putih dengan aksen bunga berwarna ungu. Mesta berterima kasih dan mengulurkan tangan menyambut secangkir teh hangat yang masih mengepulkan asap tipis di atas permukaan cairan berwarna coklat itu. "Saya Gali. Dulu pas kecil kita pernah tersesat di kebun bambu sana," ungkap Gali. "Gali?" tanya Mesta. "Iya, Gali putra Pak Jejen," jawab Gali. "Oh, yang itu. Iya, ingat. Duh, makasih ini tehnya," jujur Mesta. Teh yang nikmat itu membantu Mesta mengangkatkan tubuhnya yang hampir beku. "Itu teh dari Bibi Marni. Tadi saya bantu bawa ke sini. Sekalian ada yang mau disampaikan," ucap Gali. Gali membenahi ikat kepalanya, lalu meminta izin untuk duduk di kursi sebelah. Mesta mengizinkan, kemudian siap mendengarkan apa yang akan dikatakan Gali. Kejadian ini atas usul Pak RW. Tidak usah bawa-bawa polisi, nanti ribet. Memang Bilal nyuruh minta izin dulu sama kamu, karena dia tidak berani ambil keputusan. Karena posisinya sekarang ada kamu yang lebih berhak di sini," ucap Gali. Teh yang masih panas itu kembali dia sesap, sedikit demi sedikit, seperti menikmati teh yang sangat berharga. "Yakin kejadian ini tidak bakal terulang? Masa saya datang ke sini disambut beginian? Gak asik banget," ucap Mesta. "Saya pastikan ini tidak akan terulang. Kami yakin ini orang iseng yang kesal sama Mamang Bilal. Posisinya kan gak tahu juga bakalan ada kamu kesini. Tadi bapak-bapak dan pemuda juga bisik-bisik. Katanya biar jadi pelajaran buat Mang Bilal. Habisnya terlalu angkuh sih." Kalimat terakhir Gali ucapkan dengan berbisik. Mesta mengintip sedikit. Memang terlihat jelas kalau Bilal masih terkejut. "Selama keamanan saya terjamin, oke, tidak masalah," ucap Mesta. "Jika ingin yakin, kamu bisa pasang CCTV di depan. Hubungi saja saya nanti. Saya ada kenalan Kang CCTV di kota," ucap Gali. Mesta pun mengangguk dan meletakkan cangkirnya. Lantas dia berdiri. Bukan maksud mengusir, tetapi dia tidak nyaman mengobrol berduaan meski di luar dan ruang tamu masih banyak orang. Melihat Mesta berdiri, Gali mengerti. Dia mengikuti dan pamit untuk berbaur dengan yang lainnya. Jika ditanya berapa lama Mesta tidur,
dia jelas tidak tahu. Yang pasti, saat terbangun, hari sudah sangat terang dan dirinya sangat segar. Kericuan yang terjadi dini hari tadi kini kembali senyap. Hanya kicau burung dan suara goncangan pintu kandang Loli. Mesta menggapai nakas untuk mencari kacamata. Sayangnya, ketika berhasil meraihnya, benda itu tergelincir dan jatuh ke bawah tempat tidur. Sial banget sih hidupku, gumam Mesta. Dia beranjak untuk mengambil minum di dapur dengan penglihatan minim tanpa kacamata. Di sudut ruangan dapur, persis sebelah pintu samping villa, berdiri sosok perempuan tua dengan busana setelan biru langit. Bi Marni, panggil Mesta. Perempuan itu tetap diam, menatap Mesta lekat-lekat. Dari jarak dekat, barulah Mesta menyadari perempuan tua berbaju biru itu bukanlah sang bibi. Dia menghentikan langkahnya, berusaha mengerjapkan mata untuk memastikan. Sayangnya, saat dia kembali membuka matanya, sosok itu menghilang. Sudah saya bilang, jangan pernah main ke sini. Dasar anak-anak tidak tahu diatur. Bentakan kasar terdengar dari luar pintu samping villa. Mesta yang sedang kebingungan tentang hilangnya sosok yang baru saja berdiri dekat dengannya teralihkan perhatiannya. Dari suaranya, dia tahu itu Bilal. Terdengar juga suara anak-anak sepertinya berbuat onar. Ketika Mesta membuka pintu, di hadapannya terhampar tanaman-tanaman yang ditanam oleh Bilal. Di sisi kiri terdapat tanah kosong dan juga hamparan kolam dengan mata air yang selalu mengalir sepanjang tahun, tidak mengenal usia. Mesta tidak dapat melihat dengan jelas wajah 5 anak yang sedang dimarahi Bilal. Yang pasti, mereka menunduk ketakutan dengan tubuh mungil yang bergetar. Kenapa, Mang? Sontak Bilal menoleh. Tak lupa dengan 5 anak yang mukanya terlihat tampak cerah setelah merasa mendapatkan pertolongan. Satu di antaranya melihat sekeliling seperti sedang mencari peluang untuk melarikan diri. Sisanya melihat Mesta dan Bilal bergantian. Anak-anak ini berusaha masuk, mau apa? Nyuri jeruk? Tanya Bilal. Suaranya serak. Kami lagi nyari layang-layang putus. Gak ada niatan mencuri. Bela anak yang paling tinggi. Alah, alasan saja. Sudah kubilang jangan pernah injakan kaki di kebun ini. Apalagi tanah wakaf dan kolamnya. Celaka tahu rasa. Sudah, Mang, sudah, gak apa-apa. Kalian lain kali nurut sama Mamang ya. Sudah, pulang sana, ucap Mesta. Derap langkah anak-anak tanpa alas kaki di tanah kebun itu menghasilkan debu yang mengambang di sekitar kaki mereka. Semua berdesakan melalui celah pagar yang agak lebar tempat mereka masuk sebelumnya. Padahal pintu keluar kebun sudah terbuka, tetapi anak-anak itu terlalu sungkan untuk lewat sana karena harus mendekat ke arah Bilal. Sudah sering mereka menyelinap masuk kebun. Kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Lelaki itu menggerutu, seraya mendekat ke arah celah pagar untuk memperbaikinya agar anak-anak tidak lagi menyelinap masuk ke sana. Emang gak boleh, Mang? Tanya Mesta penasaran. Gak boleh, pokoknya gak boleh, jawab Mamang. Mesta tak lagi bertanya apa alasannya. Dia menghampiri pohon jeruk yang tingginya 1,5 kali tinggi badannya, memetik sebuah jeruk Garut yang rasanya segar, lalu kembali ke dalam dan menutup pintu samping sebelumnya. Di tengah keterbatasan pandangannya, perempuan itu kembali ke kamar untuk mencari kacamata yang tadi jatuh. Pintu depan tampak masih tertutup, tetapi villa terlihat sudah rapi. Dia tahu mungkin sang bibi sudah merapikan semuanya. Manakala membuka pintu, sosok berbaju biru yang semula berdiri di ambang pintu dapur kini terlihat di antara tanaman hias dekat kandang Loli. Kali ini lebih jelas, mengingat Mesta sudah mengenakan kacamatanya. Bu, maaf, ada yang bisa saya bantu? Suara Mesta sedikit lantang. Mengingat jarak mereka cukup jauh, perlahan Mesta mendekat. Dia juga melihat Loli yang tenang seperti biasanya. Padahal monyet betina itu biasanya suka kesal melihat atau berdekatan dengan wanita, kecuali dirinya dan bibi yang mengurusnya. Semakin dekat, Mesta menghampiri perempuan berbaju biru. Semakin menjauh sosoknya, kini terhalang oleh tanaman. Melihat kemarahan Bilal ketika orang lain masuk ke area villa dan kebun serta tanah wakaf,
Dirinya khawatir ibu ini pun akan jadi sasaran kemarahan lelaki yang dikenal arogan dan juga pemarah itu. Namun ada yang aneh. Mesta seperti berada di alam mimpi, yang mana untuk menggapai atau mendekati seseorang rasanya sulit sekali. Langkah demi langkah begitu berat, dan keadaan sekitar seperti diam tak bergerak. Bahkan semua seperti dihentikan sampai dia membeku. Tidak ada angin dan tidak ada suara. Perempuan yang tengah penasaran dengan sosok itu pun terus berjalan di atas lantai tegel dengan jajaran tanaman hias dalam pot keramik dan tanah liat. Semakin dekat, kini Mesta bisa melihat dengan jelas wajah perempuan berbaju biru yang ternyata seorang nenek. Wajahnya keriput, hampir seluruh rambutnya berwarna putih dan matanya aneh. Dia berusaha tersenyum sambil mendekat. Bibirnya tiba-tiba keluh, tak sanggup lagi untuk sekedar menyapa nenek itu. Mesta hanya terus berjalan dengan langkah berat. Pada kondisi ini, dia tiba-tiba ingin disadarkan. Dia harap Loli menghentikannya, atau Mang Bilal sekalian. Alas kaki Mesta tak lagi menginjak lantai. Rasanya dia melayang beberapa sentimeter di atas permukaan tanah. Penglihatannya fokus pada sosok di hadapannya. Seringai mengerikan dengan mata gentat, seperti sendok yang cekung ke dalam. Selain itu, pipinya yang keriput seperti tersedot juga. Tidak ada gigi di mulutnya. Pada titik ini, Mesta seperti kehabisan napas. Perempuan itu merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Hal terakhir yang dia ingat adalah langit biru dengan gumpalan awan abu-abu. Mesta tercebur ke dalam kolam ikan hias yang persis berada di depan villa. Mesta membuka mata. Dia mengerjap karena rasanya sama seperti dejavu. Dia merogoh nakas untuk mengambil kacamata. Tidak jauh. Ini bukan dejavu. Dia menyibak selimut dan mendengar suara bising persis depan kamar. Perlahan, Mesta mengintip dari balik tirai. Dia melihat Mang Bilal dan Gali sedang merapikan tanaman bougainville dan tanaman hias merambat di sekitar kolam. Sudah bangun, perempuan itu terperanjat. Dilihatnya sang bibi membawa cangkir teh dan makanan. Mesta mengangguk, lalu mengambil cangkir itu dan meneguknya sekaligus. Hangat menjalar melalui saluran cerna, membuat perutnya yang sakit karena kedinginan seketika sembuh. Bibi takut banget pas dengar kamu tenggelam di kolam depan. Untung ada Kali yang lihat. Kalau enggak, apa yang harus Bibi katakan sama Teteh dan AA di kota? Ucap Bilal. Tenggelam? Tanya Mesta. Hampir. Kali mau ke sawah saat lihat kamu kecebur kolam. Katanya kakimu keserimpet sama tanaman yang merambat itu. Makanya Bibi langsung meminta mereka buat bersihin tanamannya. Bikin celaka, ucap Gali. Oh, aku gak ingat apa-apa, Bi. Tapi tadi aku lihat ada orang di sana, dekat kandang Lili, ungkap Mesta. Gak ada siapa-siapa. Gali sendiri yang memastikan. Kami kira kamu mau ke kandang Lili. Nanti kandangnya mau dipindahin saja sekalian dekat kandang Loli. Ini mau makan di sini atau di depan saja? Ucap Bibi. Di depan aja, Bi, jawab Mesta. Mesta mengikuti Bibi ke ruangan depan. Keluar dari kamar dengan ribuan tanya. Jelas dia melihat sosok itu 2 kali. Bahkan Mesta masih ingat dengan jelas baju biru yang dia kenakan. Mirip seperti baju kurung orang Melayu. Loh, Gali, udah lama nunggu? Tanya Mesta. Mesta keluar dari kamar dengan handuk kecil di lehernya. Tangannya dengan cekatan mengeringkan rambut yang tergerai. Gali pun menggeleng. Setelah sesaat, lelaki itu terpana ketika Mesta keluar dari kamar. Dari dalam rumah, Mesta melihat kandang Lili yang sudah dipindahkan dekat gerbang. Kebetulan sekali, pemuda itu duduk di ruang tamu. Mesta memang belum mengucapkan terima kasih karena Gali sudah menolongnya. Enggak, baru selesai pangkas tanaman itu, terus disuruh ngopi sama Bibi. Kamu gak apa-apa kan? Gali memastikan. Iya, gak apa-apa. Rasanya seperti mimpi saja. Ngomong-ngomong, terima kasih ya, ucap Mesta. Gali pun mengangguk. Kemudian meraih kembali gelas yang ada di hadapannya dan meneguk kopi sampai habis. Gerak-geriknya menunjukkan kalau lelaki itu seperti sedang gugup. Lain kali hati-hati. Untung saja tadi saya lewat.
Nggak kebayang kalau nggak ada orang. Tapi kan kolamnya nggak dalam. Aku lihat tadi cuma sebatas paha Mamang saja, seloroh Mesta. Iya, kalau terjatuh dalam keadaan sadar, mungkin ya jatuhnya lucu. Tapi kamu pingsan, bahkan sebelum nyebur ke kolam. Saya panggil-panggil tidak nyaut, nggak noleh, dan ada yang nggak beres, ucap Galih. Mendengar itu, ingatan Mesta kembali pada wajah nenek yang tersenyum kepadanya. Masih terbayang senyuman yang menunjukkan mulut tanpa gigi itu. Dia yakin kemunculan perempuan tua itu bukan tanpa alasan. Perempuan itu hanya belum mampu menerka maksud dari kemunculannya. Jika sekiranya merasa tidak aman tinggal di sini, kenapa tidak tinggal di rumah Mamang sama Bibi saja? Atau suruh mereka menginap di sini? Usul Galih. Tidak ada perasaan tidak nyaman. Kehidupan di Jakarta 1000 kali lebih mengerikan dibanding di sini. Apalagi sejak kecil, kan terbiasa liburan di sini berminggu-minggu. Aman, gak masalah. Dan rasanya sekarang pun sama, ucap Mesta. Galih pun mengangguk lagi. Rasanya ingin membantah. Sebagai orang yang pernah hidup di kota, dia mengerti bagaimana kehidupan para perempuan kota yang manja dan tidak mandiri. Tetapi Mesta berbeda. Kejadian-kejadian mengerikan yang menyambut kedatangannya justru tidak menjadi sebuah alasan bagi perempuan itu untuk meninggalkan kampung ini segera. Saya mengerti. Kamu simpan saja nomor ponselku. Kalau ada sesuatu bisa hubungi. Lelaki itu menyerahkan potongan kertas yang sudah lusuh, berisi sebaris angka yang kemudian disambut Mesta. Oke, saya simpan nomornya ya. Oh iya, Galih. Apa Bibi memperkerjakan orang lain di villa ini? Atau pernah melihat orang selain Bibi dan Mamang di sini? Tanya gadis itu penasaran. Dia melihat keluar rumah dengan sekali lirikan. Bibi terlihat sedang memberi Lili makan, sementara Bilal tidak terlihat batang hidungnya. Tidak ada yang berani datang ke sini selain saya. Semua takut sama Mang Bilal. Bibi juga kadang dijauhi. Ini karena Mang Bilal. Dia sumbu pendek, terlalu cepat tersinggung. Apalagi jika ada orang yang masuk area kebun jeruk dan tanah wakaf, murka pasti. Mesta pun mengangguk. Kejadian bersama anak-anak kampung seakan meyakinkan cerita Galih. Mungkin Mesta bisa bilang kepada sang paman untuk tidak terlalu pemarah seperti itu. Apalagi alasan kemarahannya itu sungguh tidak jelas. Tetapi yang membuat Mesta penasaran saat ini adalah nenek berbaju biru. Hari ini aku melihat nenek tua pakai baju biru di dapur sama di pinggir kolam tadi sebelum nyebur, ucap Mesta. Neneng Sinden, suara Bibi yang ternyata sudah berdiri di ambang pintu, mengagetkan Mesta dan Galih. Mesta melihat Galih tampak pucat. Terlebih lelaki itu buru-buru berdiri dan pamit tanpa menjawab atau menanggapi perkataannya. Bibi pun menghampiri, kemudian memberikan segelas air putih kepada Mesta. Mesta yang tidak merasa haus sama sekali hanya menggenggam gelas itu dan menatap sang Bibi. Beneran melihat Neneng Sinden, nenek pakai baju biru? Anggukan Mesta membuat Bibi tampak panik. Dia keluar menyusul suaminya. Mesta mengikuti karena dia penasaran. Bincang-bincang pun terjadi di depan villa. Nenek Sinden, dia bukan manusia. Warga kampung percaya kemunculannya menandakan sebuah petaka. Ada bencana dan kematian yang akan terjadi. Salah satu penangkalnya dengan mengadakan ritual dan selamatan. Malam ini tidur di rumah Bibi ya. Setelah ritual dan selamatan selesai, kamu baru boleh kembali ke villa, ucap Bibi. Mesta ingin sekali menolak. Perempuan modern yang lama tinggal di kota metropolitan itu sama sekali tidak percaya dengan hal klinik seperti ini. Semua selalu dihubungkan dengan ilmiah. Jika tidak masuk di akal, jangan berharap dia percaya dan menelan mentah-mentah informasi tersebut. Jangan membantah. Mamang harus membersihkan semuanya. Kita pastikan Neneng Sinden tidak pernah muncul lagi di sekitar kamu. Tanpa persetujuan Mesta, Bibi masuk ke dalam villa dan mengambil beberapa barang milik Mesta. Kemudian menuntun gadis itu untuk dibawa ke rumahnya. Tempat yang menurutnya aman, tempat yang akan melindungi keponakannya dari bala yang pasti terjadi setelah Neneng Sinden muncul.
Sekelompok ibu-ibu yang berbincang di atas rumah dekat rumah Bibi mengangguk dan menyapa sekadarnya. Mesta membalasnya dengan ramah. Dia selalu mengagumi kesederhanaan orang-orang kampung. Dengan senyuman yang bersahaja dan penampilan sederhana, rumah Bibi terlihat lebih cerah di siang hari. Tidak seperti saat malam pertama dia datang, suram dengan penerangan seadanya. "Jadi ritualnya kapan akan diadakan, Bi?" tanya Mesta. "Secepatnya, Mamang ke pasar dulu. Di sana ada Jongko yang jualan alat dan bahan ritual sampai sore," ucap Mamang. "Mamang butuh apa saja? Telur ayam kampung ada, nggak usah beli. Kebetulan si berontok baru saja bertelur kemarin. Bawang putih tunggal, kemenyan, minyak wangi khusus, terus bunga 7 rupa," ucap Mamang. Mesta tidak bisa melakukan ini. Baginya, ini semakin jauh dari di luar nalar. Perempuan itu khawatir juga apa yang dilakukan melanggar syariat. Dia hanya diam, berusaha menyusun kata untuk mencegah ritual yang akan dilakukan. Ketika deru motor tua mengagetkannya, dia lihat dari balik tirai, Mang Bilal bergegas menuju pasar. Neneng sinden itu pertanda kalau kampung ini sedang tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan, bisa jadi ada korban berjatuhan. Bibi menjelaskan sembari menyiapkan secempeh, sebuah tambak kecil untuk tempat sesajen disajikan. "Bi, apa ini gak apa-apa? Maksudnya kita muslim loh, dilarang melakukan hal seperti ini," ujar Mesta terbata. Dia begitu hati-hati karena takut menyinggung orang tua. "Kamu diam saja, gak usah ikut mengatur, jangan ikut campur," ucap Bibi. Usai mengatakan itu, Bibi meninggalkan Mesta seorang diri di rumah yang semakin lama semakin gelap seiring bergantinya siang menjadi malam. Lampu-lampu yang muram itu menyala, dan Mesta bisa melihat foto keluarga besar kakek buyutnya dipajang di dinding. Mesta dapat menemukan sang ayah yang masih begitu muda. Sementara itu di tempat yang berbeda, Bilal dengan motor matic jadulnya menyusuri jalanan menuju pasar. Hari masih terang, sehingga perjalanan menuju jalan kecamatan nyaris tanpa hambatan. Jalan yang dibeton selebar 2 meter itu diapit oleh pesawahan. Banyak warga yang memanfaatkan sumur bor di pinggir jalan. Bilal memilih rute ini karena dianggap paling dekat menuju pasar. Hanya saja, di ujung perkampungan nanti, Bilal harus menyusuri jembatan gantung dikarenakan tidak ada jalan lain menuju kecamatan di mana pasar berada. Perjalanan menuju pasar itu nyaris tanpa hambatan. Di pasar yang sudah sepi, sebagian pedagang sudah pulang. Tersisa satu Jongko dengan jualan barang-barang yang biasa digunakan untuk ritual pendukunan. Lelaki tua itu mengambil sendiri apa yang dia butuhkan dan menyerahkannya kepada sang penjual. Pedagang memberikan isyarat dengan tangannya. Bilal lantas menyerahkan sejumlah uang dan pergi tanpa kata. Transaksi yang aneh. Di rumah sang bibi, Mesta bergerak gelisah. Dia tidak bisa tinggal diam. Kalaupun ritual itu harus dilakukan, dirinya harus menyaksikan. Hari yang semakin gelap dan dingin menuntun Mesta untuk menyambar syal dan juga senter tua yang disimpan di samping televisi milik paman dan bibinya. Dia menyapukan pandangan ke sekitar halaman rumah bibi. Sekumpulan ibu-ibu yang tadi berkumpul di salah satu rumah kini sudah bubar. Hanya keheningan dan suara binatang malam yang hadir lebih awal. Senja di kampung Pasir Maung ternyata tak seindah bayangannya. Suasananya nyaris seperti kampung mati yang sama sekali tidak terlihat kehidupan di dalamnya. Mesta menggenggam senter yang masih belum menyala. Hari masih terang, jadi benda itu masih belum dibutuhkan sama sekali. Menyusuri jalanan setapak menuju villa, Mesta berjalan mengendap, seperti ada yang menuntunnya. Perempuan itu justru berbelok ke arah lain. Dia melihat Neneng Sinden. Dia tersenyum di ujung jalan menuju tanah wakaf. Rasa penasaran membawa perempuan itu untuk menyeret langkahnya, mengikuti sosok yang dianggap sebagai pertanda petaka itu. Pagar yang mengelilingi kebun jeruk memang terbuat dari bambu, tetapi usia pagar itu membuat beberapa bagiannya merupakan tambalan dan ada celah yang cukup untuk Mesta masuki. Dia ingat anak-anak yang masuk area perkebunan dan dimarahi oleh Bilal. Melalui celah seperti ini, mereka masuk. Sosok Neneng Sinden yang menghilang di seketika celah itu membuat hati Mesta mantap untuk masuk melaluinya. Mesta membungkuk.
kemudian memasukkan kepalanya terlebih dahulu. Paku dan tanaman yang merambat membuat rambutnya yang terikat tersangkut-sangkut. Tangannya menyentuh sesuatu yang hangat dan basah pada pagar bambu yang rapuh. Sementara tangan yang satunya menyentuh tanah sebagai pegangan, perempuan itu melihat telapak tangan yang terkena cairan lengket. Cairan pekat semerah darah yang kini mengotori tangannya. Sebelum menemukan Neneng Sinden di sana, Mesta terlanjur mendengarkan teriakan histeris dari arah kebun. Dia tahu betul suara siapa itu. Dia pun lalu bergegas. Tetapi tangannya dicekel seseorang. Jangan, itu jebakan. Galih berusaha menarik Mesta agar keluar dari celah pagar bambu. Galih, ucap Mesta, ikut saya, cepat. Lelaki itu berhasil membawa Mesta keluar dari area kebun jeruk dan tanah wakaf. Dia lantas berlari sembari menggandeng tangan Mesta. Secepatnya, Mamang ke pasar Ciawi Tali dulu. Di sana ada jongkoh yang jualan alat dan bahan ritual sampai sore, ucap Mamang. Emang Mamang butuh apa saja sih? Ucap Mesta. Telur ayam kampung. Mesta tidak bisa melakukan ini. Dia hanya diam, berusaha menyusun kata untuk mencegah ritual yang akan dilakukan ketika deru motor tua mengagetkannya. Dia lihat dari balik tirai, Mang Bilal bergegas menuju pasar. Neneng Sinden itu bertanda kalau kampung ini sedang tidak baik-baik saja, ucapnya. Tapi itu tadi Bibi berteriak, Lih. Kita nggak bisa lari begini. Lihat tanganku kotor dengan darah, ucap Mesta. Galih menggeleng dan menghiraukan Mesta. Dia terus menggandeng perempuan itu sampai di sebuah surau kecil, tepat di atas kolam yang jernih. Menuruni 2 undakan batu, Galih menuntun Mesta untuk mencuci tangannya di pancuran. Kita harus menggagalkan ritual itu. Neneng Sinden sudah keluar itu. Artinya, dia minta tolong untuk dibebaskan. Jika ritual itu tetap terjadi di sini, maka dia terkurung selamanya di sekitar villa dan tanah wakaf. Percaya padaku, ujarnya, seraya meraih tangan Mesta yang sudah bersih. Itu tadi darah ayam yang sengaja disebar Bibi di sekitar pelataran untuk kepentingan ritual, ucap Galih. Mesta masih tidak bisa mencerna siapa sebenarnya yang pertanyaannya benar. Tetapi perempuan itu tidak mau gegabah. Dia harus hati-hati, baik itu kepada Galih atau Mang Bilal sekalipun. Jadi siapa Neneng Sinden? Tanya Mesta. Dia itu bukan bangsa kita, bangsa jin yang sengaja dipelihara Mamang. Warga sini sudah tahu semua. Dia sengaja ditanam di sekitar sana untuk menakutkan warga yang masuk area villa dan tanah wakaf, jawabnya. Warga sini? Tanya Mesta. Mesta pun bergumam dalam hati. Mamang dan Bibi berkata hal yang sama. Jadi warga mana yang harus Mesta tanyai? Percaya padaku Mesta, tanah wakaf itu dibutuhkan airnya untuk mengairi kebun dan sawah seluruh warga. Memang seperti tidak mengizinkan kami memakai air itu. Kadang air tersumbat, seperti sengaja disumbat dari sumbernya. Ketika kami masuk ke sumber air untuk memperbaikinya, yang muncul Neneng Sinden. Itulah mengapa kita harus mencegah ritual itu. Jangan sampai makhluk itu menetap. Meski tidak begitu menakutkan, tetapi Neneng Sinden kan jin, setan, demit, atau apalah itu. Yang ketemu jelas ketakutan, ucapnya lagi. Mesta hanya menghela napas. Seorang kakek bersarung bicara dengan bahasa Sunda. Dia mengatakan kalau maghrib segera tiba, Galih diminta untuk sholat berjamaah di surau. Kamu tunggu di sini ya, nanti kita pulang bareng dan pastikan ritual itu tidak terjadi. Anggukan merupakan persetujuan Mesta. Sayangnya, ketika jamaah surau berdatangan untuk beribadah, Mesta merasa semakin tidak enak. Perempuan itu menyusuri pinggiran kolam dan terus berjalan mengikuti cahaya redup yang menerangi sepetak kolam ikan di sisi lain. Pemandangan dari jalan setapak itu adalah hamparan sawah dengan langit berwarna kemerahan. Mesta yakin jika melihatnya pada siang hari, pemandangan di sini akan sangat indah. Mesta, sebuah panggilan mengagetkan dirinya. Dia melihat ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Bahkan di jalan setapak ke kiri dan ke kanannya sepi dan sunyi. Panggilan itu kembali terdengar. Tadinya samar,
kini semakin jelas. Mesta ingat, dia meninggalkan rumah sang bibi. Sudah pasti mereka semua sedang mencari keberadaannya. Tanpa menunggu Galih, Mesta bergegas meninggalkan jalanan itu dan kembali ke rumah bibi. Di tengah perjalanan, persis samping kebun jeruk milik keluarganya, Mesta melihat keributan terjadi di depan villa yang dia tempati. Tanpa pikir panjang, perempuan itu berlari. Lili dan Loli meronta ingin keluar kandang ketika melihat Mesta. Ada beberapa orang dan juga Bik Marni yang menangis depan kolam hias yang baru saja dibersihkan. "Ada apa, Bik?" tanya Mesta. Jantungnya berpacu saat melihat semua orang yang menenangkan bibi beranjak memberi ruang agar Mesta bisa mendekat. "Mamang belum pulang," isak Marni. Tapi jauh di lubuk hatinya, bukan itu yang dia tangisi, melainkan sosok terbujur kaku yang ada di tengah kebun jeruk. Bik Marni menunjukkan sosok itu. Mesta pun terpekik. Rasanya seperti menemukan potongan puzzle. Teriakan bibi sebelumnya dan juga sosok penuh darah itu dengan keadaan yang mengenaskan. "Polisi sedang dalam perjalanan," ucap seorang warga. "Kapan kejadiannya?" tanya Mesta. "Belum ada setengah jam. Bik Marni yang menemukan dia di sana. Tadi kami hendak ke surau dan mendengar beliau berteriak." Mesta pun mengangguk. Dia melihat Loli semakin meronta. Untuk menenangkannya, perempuan itu membuka pintu kandang dan menggendong monyet itu, seperti seorang ibu yang menggendong anaknya. "Kamu melihat sesuatu, sayang?" Loli mengeratkan pelukan, seakan dia tahu bahwa bahaya sedang mengancam orang-orang di sekitar villa. "Neneng Sinden sudah muncul," seletuk Marni. Beberapa gumaman mengiringi pernyataan itu, mencerna dan menerjemahkan arti dari ketakutan mereka semata karena ingin mendapatkan kebenaran siapa sebenarnya yang berkata benar. Apakah Bibi Marni dan Mamang Bilal atau Galih? Sungguh jahat jika satu di antara mereka merekayasa kenyataan yang ada untuk kepentingan sendiri. Tidak lama berselang, pihak berwajib dari polsek terdekat tiba, disusul dengan kedatangan Bilal dari pasar. Dia terlihat pucat setelah mengetahui kejadian yang terjadi di sekitar tanah garapannya. Sebagian kebun sebagai tempat kejadian perkara dibatasi oleh garis polisi. Semua warga berkerumun. Di pintu masuk villa berupa gang berbatu yang sempit dan berbatasan dengan kolam. Di antara kerumunan itu, Mesta melihat Bilal tersenyum seadanya ketika kedua tatapannya saling menghadap. Mungkin lelaki itu marah karena Mesta tidak mengikuti permintaannya untuk tetap tinggal dekat surau. Polisi meminta lokasi untuk dikosongkan sementara, jadi tidak ada alasan untuk tidak tidur di rumah kami. Jangan melarikan diri dan pergi bersama orang asing seperti tadi, Mesta, atau nyawamu jadi taruhannya. Bilal memperingati Mesta, seperti bukan Mang Bilal yang dia kenal. Suaranya tegas dengan tatapan yang menakutkan. Yang janggal dan menjadi pertanyaan, dari mana Mang Bilal tahu bahwa Mesta pergi bersama Galih? Sementara pamannya itu baru datang setelah polisi datang. Itu artinya hampir 1 jam dari perjalanan Mesta ke surau bersama Galih. "Meski saya tidak ada di sini, tapi mata saya di mana-mana. Marni, bawa dia pulang dan pastikan tidak keluar dari rumah kita. Kunci sekalian sampai ritual selesai dilaksanakan," ucapnya. Mesta yang melupakan bahwa malam ini akan diadakan ritual seakan diingatkan kembali. Dia meronta dan meminta sang bibi untuk memberinya kesempatan melihat ritual itu atau menggagalkannya seperti permintaan Galih. "Manut saja, kematian Abah Rus tadi adalah salah satu pertanda bahaya. Neneng Sinden sudah memperingati kita semua. Jangan sampai ada korban lain yang berjatuhan." Mesta memasuki rumah Bu Marni. Dia duduk di kursi jati yang terletak di sudut ruangan itu. Perempuan itu terlihat lelah dengan semua yang terjadi dalam hidupnya. Polisi jelas-jelas mengatakan kalau kematiannya karena kehabisan darah. Ada luka memanjang di atas lutut sampai pangkal paha, seperti sabetan benda yang tidak tajam jika dilihat dengan seksama. Menurut analisa polisi, mungkin terkena kawat berduri yang ada di sekitar kolam dan tanah wakaf, atau paku di antara pagar bercelah yang dijadikan jalan masuk menuju area kebun jeruk dan villa. Bahkan ingatannya tertuju pada darah
yang sempat dia sentuh persis di bawah pagar itu. Sayangnya, semua pernyataan polisi itu terbantahkan oleh Bilal, Bik Marni, dan beberapa orang yang percaya bahwa peringatan Neneng Sinden yang selama ini ditakuti warga benar adanya. Entah ritual macam apa yang dilakukan oleh Bilal, Marni, dan beberapa orang yang dipercaya lelaki itu. Yang pasti, segala macam sesajen yang dibeli Bilal dan disiapkan Bik Marni di kampung disiapkan dengan sebaik-baiknya. Taburan bunga 7 rupa disebar dan dihamparkan di villa berlantai tegel. Lili dan Loli sengaja diungsikan terlebih dahulu, tepat di depan rumah Bilal dan Marni. Mesta hanya bisa melihat kedua hewan kesayangannya dari balik kaca bertirai zaman dulu. Semua pintu terkunci dari luar, sehingga tidak ada akses Mesta untuk keluar sekedar menghampiri Lili dan Loli. Kedatangannya ke Pasir Maung untuk memulai hidup baru yang bahagia dan melupakan semua kesedihan atas pengkhianatan, melarikan diri dan membuang semua duka lara yang disebabkan dua orang yang telah dipercayai seumur hidupnya. Nyatanya, serangkaian kejadian ini membuat Mesta semakin langsa dan sengsara. Lampu redup yang menerangi rumah itu pun menambah kesan melankolis yang dirasakan Mesta saat ini. Ditambah Bilal sengaja mengurungnya karena keberadaan Mesta dikhawatirkan akan mengacaukan ritual pengusiran Neneng Sinden. Mesta tidak bisa minta tolong kepada siapapun dikarenakan provider telekomunikasi yang dia gunakan tidak menangkap sinyal yang optimal. Dan setelah itu,